Temanggung Tandem Madrasah Mandiri Berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan mengajak kalian belajar tentang sepeda motor, terutama pada topik prinsip kerja motor bensin. Kalian tahu bagaimana prinsip kerja mesin sepeda motor itu? Nah, tentu saja saya harapkan kalian bisa mengetahui. Tujuan yang pertama adalah menyebutkan fungsi-fungsi alat tersebut, kemudian dapat menjelaskan bagian-bagiannya, serta prinsip kerja, baik itu pada motor 2 tak maupun motor 4 tak pada sepeda motor. Anda tertarik? Yuk kita belajar bersama-sama. Baik, kita akan melihat konstruksi motor 2 langkah atau 2 tak yang saya tunjukkan pada gambar berikut ini. Amati baik-baik. Ya, kamu tahu di situ ada seker, setang seker, bandul seker, ruang karter, rongga bilas, busi, dan sirip-sirip pendingin. Lebih lanjut akan Pak Guru jelaskan pada video berikut ini. Baik, sekarang kita akan melihat konstruksi prinsip kerja dari motor 2 langkah ini. Ya, kita perhatikan perputaran ini. Ya, betul. Perhatikan ya. Yang bergerak naik turun ini disebut sebagai seker atau piston atau turak. Kemudian penghubungnya ini disebut sebagai setang seker. Kemudian bagian yang ini ya, yang besar ini bawah disebut sebagai bandul seker. Kemudian as yang tengah-tengah ini adalah truk as atau poros engkol. Bagian berikutnya kita lihat ini adalah businya. Kemudian ini adalah ruang bakarnya. Kemudian yang ini adalah rongga bilas. Kemudian bagian yang sini, yang ini, nah, itu disebut sebagai ruang karter. Kemudian karburatornya innya dari sebelah sini. Kemudian yang ini adalah bagian keluaran atau menuju knalpot. Adapun prinsip kerja dari motor 2 langkah adalah sebagai berikut. Ini posisi seker yang atas kita sebut sebagai TMA, titik mati atas. Kemudian paling bawah titik mati bawah. Jarak dari TMA ke TMB disebut panjang langkah. Ketika seker bergerak dari atas ke bawah, kemudian bandul sekernya berputar, maka di ruang karter terjadi kevakuman. Kemudian akan menyedot bahan bakar dari karburator menuju ruang karter. Setelah itu sekernya naik ke atas, bandul sekernya bergerak ke atas seperti ini. Bahan bakar tadi yang disedot, dihisap tadi dari ruang karter menuju ke rongga bilas, lalu memasuki ruang bakar. Setelah itu dikompresikan oleh seker naik ke atas, gitu. Bahan bakarnya dikompresikan 10 derajat sebelum top kompresi, businya meledak, membakar bahan bakar sehingga sekernya terdorong ke bawah, mengandung tenaga yang hebat, disebut langkah usaha. Ketika ini terbuka, maka sisa bahan bakar itu dikeluarkan, disebut langkah buang. Nah, dia turun lagi, terjadi langkah hisap lagi di bagian karburator menuju ruang karter, sehingga dia terjadi siklus
motor bensin 2 langkah. Setelah kita mempelajari motor 2 tak, maka selanjutnya kita akan belajar mengenai motor 4 tak. Baiklah, coba kalian perhatikan animasi tersebut. Bila dicermati, di situ gerakan sekernya naik, kemudian turun, turun, kemudian naik. Sementara klepnya bisa membuka dan bisa menutup. Terdapat 2 klep, yaitu klep in yang dari karburator dan klep X yang menuju knalpot. Prinsip tersebut adalah siklus motor bensin 4 langkah. Kita sebutkan langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah hisap, langkah kompresi, usaha, dan buang. Akan Pak Guru jelaskan posisi klep dan seker pada masing-masing langkah. Coba kalian perhatikan gambar yang pertama, itu adalah langkah hisap, di mana sekernya bergerak dari atas atau TMA menuju ke bawah atau TMB. Posisi klepnya yang in dari karburator terbuka, sedangkan yang X yang menuju knalpot tertutup. Nah, gerakan semacam ini memberikan kevakuman pada ruang bakar sehingga akan terjadi hisapan dari karburator menuju ruang bakar. Selanjutnya pada gambar kedua adalah langkah kompresi. Bagaimana gerakannya? Yaitu piston atau seker bergerak naik ke atas dari posisi bawah atau TMB menuju atas atau TMA. Posisi klep in-nya tertutup. Klep X-nya juga tertutup. Gerakan naik seker ke atas ini akan menekan bahan bakar yang terhisap tadi atau disebut dikompresi. Selanjutnya 10 derajat sebelum akhir kompresi, businya meletikkan bunga api sehingga terjadi pembakaran. Nah, maka terjadi langkah usaha pada gambar ketiga itu. Bagaimana sekernya? Karena dia terdorong oleh ledakan, maka sekernya bergerak dari atas atau TMA menuju bawah atau TMB. Sedangkan posisi klep in tertutup, klep X juga tertutup. Ledakan ini sangat kuat, mendorong seker ke bawah, mempunyai energi yang hebat, maka disebut langkah usaha atau langkah kerja. Sedangkan untuk langkah yang keempat atau yang terakhir adalah langkah buang. Nah, pada langkah buang ini, sekernya naik dari TMB menuju TMA, dari bawah menuju ke atas. Klep in-nya yang dari karburator tertutup, sedangkan klep X-nya yang menuju knalpot terbuka. Baik, kita akan belajar bagaimana mekanisme pembukaan dan penutupan katup pada motor 4 langkah. Cermati baik-baik
Kita dari arah, nah ini piston atau shaker, terdapat ring, ya. Kemudian piston itu bisa bergerak naik dan turun, diteruskan pada connecting rod atau stang shaker, kemudian ditangkap oleh bandul shaker, lalu diteruskan pada poros engkol. Nah, ini adalah poros engkol itu. Kemudian di dalam poros engkol itu mengandung sproket atau gear, di mana gear sproket itu untuk meneruskan rantai keteng atau rantai convert ini. Ya, ke atas, lalu dia akan menggerakkan sproket bagian atas. Nah, sproket bagian atas itu akan menggerakkan camshaft atau noken as. Nah, noken as itu memiliki tonjolan atau cam yang berfungsi untuk menggerakkan sepatu temlar atau rocker arm. Nah, apabila sepatu temlar atau rocker arm tersebut mendapatkan tonjolan atau benjolan dari noken as, maka dia akan bergerak dan akan menekan tangkai klep. Ini klepnya, sehingga klepnya akan bergerak turun dan membuka. Namun apabila sepatu temlar atau rocker arm itu terbebas dari tonjolan, maka dia akan terbebas. Klep kembali akan menutup karena di dalam klep memiliki pegas. Apa syarat terjadinya tenaga atau ledakan di dalam ruang bakar itu? Mari kita lihat ya. Yaitu harus tepat bahan bakar, tepat pengapian, dan tepat kompresinya. Baiklah para siswa, agar mudah mengingat-ingat, mari kita bernyanyi bersama ya, tirukan Pak Guru. Ada 4 langkah dalam motor bensin, langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Ada 4 langkah dalam motor bensin, langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Demikianlah para siswa pembelajaran kali ini tentang prinsip motor bensin. Semoga pembelajaran kali ini benar-benar menambah wawasan kalian dan semakin menambah ketertarikan kalian belajar tentang otomotif sepeda motor. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.